Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Yang ketiga daripada akhlak beriman dengan nama Allah Al-Mughni wa ayyastaghniya bihi syafiyan wa mu'ina, yaitu merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menolong. Merasa kaya dengan Allah yang maha menolong, wasyafiya, dan maha memberikan kesembuhan. Maksudnya bukanlah kita dilarang untuk minta tolong dengan orang lain. Tolong menolong disuruh dalam agama, namun i'tiqad hati tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya maha menolong. Kita dilarang untuk minta tolong kepada seseorang. Kita tidak dilarang untuk minta tolong kepada seseorang selama tidak bertentangan dengan agama, yaitu minta tolong kepada orang yang dibolehkan. Nah, jadi di akhlak yang ketiga ini, yaitu kita merasa kaya dengan Allah yang maha menyembuhkan dan maha menolong. Namun artinya bukan berarti kita kalau umpamanya sakit tidak perlu ke dokter, cukup Allah aja bilangnya hendak sembuh. Nah, di sini tidak ada larangan kita itu untuk berobat, dan tidak ada larangan untuk minta tolong. Nah, jadi selama orang yang kita minta tolongi itu adalah orangnya tidak bertentangan dengan Allah, dan permintaan tolong kita itu pun tidak melanggar hukum Allah, maka boleh kita minta tolong. Apa dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kalian atas hal-hal kebaikan dan perbuatan takwa, tetapi jangan bertolong-tolongan dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi bertolong-tolongan ini disuruh. Yang dilarang bertolong-tolongan urusan dosa, urusan pemusuhan. Umpamanya sudah tahu orang tuh hendak berbuat dosa, jar kawan nak tolongi aku lah, tolongi aku minjam duit dahulu, hendak mengembalikan modal berjudi, tadi kalah aku berjudi, jadi aku minjam modal lalu berhutang. Nah, ini namanya kada boleh ditolong, karena tahu kita urusan perbuatan dosa, walau udwan, dan urusan yang menjadikan permusuhan. Sekarang ini kan rame, bilanya ada apa-apa kita itu ada perasaan dalam hati, kita keluarkan di media sosial, olah status, umpamanya suami istri berkelahi, jadi si bini pulang malam terus, umpamanya pulang malam terus, tiap malam pulang jam 1 jam 2 yang laki, berulah status yang bini. Nah, kalau kita bumbui di situ, jarak kawannya jangan-jangan kemanakah lagi mau, mana komentaran. Nah,
Ujar yang kawan yang satu, ah tidak ah, masa suamimu mau kelayapan? Ada lagi yang mengomentari, enggak, aku lihat biasanya dia mau ngomentari siapakah? Ini kan media sosial banyak. Nah jangan ditambah-tambahi lagi, dibumbu-bumbui. Supaya apa? Supaya suami istri itu jadi tambah berkelahi, tambah bermusuhan. Mestinya diredam. Melihat kita status kawan pindah galau, ya. Pindah galau jangan ikut komentari hendak supaya berpanas-panasan. Sudah tahu kawan tuh panas hatinya, ini dipanasi pula. Nah ini lain menolongi dalam kebaikan ini. Ini namanya menolongi supaya orang bermusuhan. Mestinya itu diredamkan, dibawa betanang dahulu, bawa betanang. Nah, jadi disuruh bertolong-tolongan. Jadi minta tolong itu kepada siapapun, selama orang yang dimintai tolong itu tidak bertentangan dengan Allah dan permintaan tolong kita itu tidak melanggar hukum Allah, maka boleh kita minta tolong dan boleh ditolong. Orang yang dilarang kita minta tolong seperti minta tolong kepada dukun. Dukun itu sekarang banyak namanya. Adalah orang bertulisan tukang dukun. Adalah. Ada tulisannya dukun supaya bini 4 tidak berkelahi. Dukun supaya laris jualan. Adalah. Dukun tuh di Indonesia tuh macam-macam namanya. Ada yang mengatakan paranormal, ya. Ada yang namanya orang pintar. Jadi jangan hendak jadi orang pintar tapi yang dukun lo jadinya. Hendak kemana? Hendak ke orang pintar. Disangka tadi pintar berhitung kah, pintar membaca kah? Soalnya orang pintar tadi itu dukun. Ada juga dudukunan. Nah, dudukunan jar orang Banjar pananambaan. Artinya bukan dukun asli, itu dudukunan. Nah ini salah satu yang dilarang dalam agama kita adalah minta tolong kepada dukun. Minta tolong kepada dukun berarti tidak merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa mendatangi arraf atau dukun menangguh nasib lalu bertanya sesuatu kepadanya, maka 40 malam sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal salatahu arba'ina lailat. Siapa yang datang kepada dukun, arraf dalam bahasa Arab itu kan ain ra'ba, Arab namanya. Bahasa Arab berarti Arab. Nah kalau arraf, ain ra-nya ini bertasdid, ada alif, arraf huruf fa ujungnya. Itu artinya tukang ramal. Arraf ini orang yang seolah-olah bisa membaca masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Ini arraf namanya. Dan itu mulai zaman dahulu itu ada sudah. Nah kata Rasulullah, siapa yang mendatangi arraf ini kemudian dia bertanya tentang sesuatu hal dan dia membenarkan dengan jawaban si arraf tadi, nah maka lam tuqbal salatahu, tidak diterima sembahyangnya 40 malam, 40 hari 40 malam. Nah, jadi sembahyang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sekali mendatangi dan membenarkannya. Kayak apa kalau tiap hari mencari dukun terus? Arraf ini. Nah. Maka ditolak oleh Allah sembahyang kita. Misalnya kehilangan sesuatu lalu datang kepada dukun menanyakan siapa yang mencurinya sehingga menimbulkan kecurigaan dan sangka buruk kepada orang, inilah akibat minta tolong kepada orang yang salah. Biasanya kita kehilangan barang, nah, hilangan barang.
Akhirnya datang aja kepada orang pintar, tanya, kira-kira barangku ini hilangnya diambil orang kah atau tercecer? Setumat lah dukun sebentar, beberapa jam ya. Ustaz Sapi bisa jam itu datangin 4 jam. Ini barangmu ini tidak jauh dari rumah. Iyalah tidak jauh dari rumah. Rumah siapakah? Nah, ini yang mengambil ini orangnya dekat aja sama engkau. Cuman tidak enak aku ngasih taunya. Nah, akhirnya kita bertanya-tanya dalam hati, ini siapa nih orangnya nih? Jangan-jangan kawanku si A, jangan-jangan keluargaku si B. Akhirnya curiga-curiga kita melihat kawan beli motor baru. Nah, jangan-jangan ini yang mengambil duitku nih. Nah, ini timbul akibat daripada ramalan tadi itu. Nah, siapapun bisa itu meramal. Pura-pura 4 jam matanya, ambil apakah barang umpamanya air kah, digoyang-goyang. Nah, kelihatan lah wajahnya, nah cuma agak buram-buram. Tambahi maharnya ini bisa betarang, ini kelihatan. Habis duit biar mencari itu aja. Akhirnya dicari lagi barangnya tadi, tidak ketemu. Cari kawan, ada lagi di sana tuh yang hebat lagi. Kemarin aku kehilangan kunci motor, dapat langsung. Datang lagi ke sana. Coba lihatikan, nah emasku nih. Emasku nih ada 2 kilo, aku lupa menaruh atau diambil orang. Oh, lihatnya lagi. Mendengar 2 kilo emas, tukang paranormal ini, wah, habis-habisannya. Oh, macam-macam dibacanya, waskutawar kutawir macam. Ajarannya. Ini engkau harus panggil 40 orang dulu ini, bawa makan ke rumah makan Padang. Ajar kawan 40 kali 25.000 nih. Maharnya ini, nah bisa kelihatan ini, dan insya Allah jadinya bisa kembali ini barangnya. Bayar pula, belum ketemu juga 2 bulan sudah, datang sana datang sini, cari sana cari sini. Nah, ini araf tadi itu. Nah, jadi timbul dalam hati kita nih kecurigaan kepada orang, dan kadang-kadang kita jangan-jangan tuyul ya? Duit dalam lemari bagus-bagusnya tiba-tiba hilang. Jangan-jangan tuyul nih, jangan. Siapa kira-kira yang betuyul nih di lingkungan kita? Nah, ini mencari lagi, menerka-nerka lagi siapa yang punya tuyul. Nah, ini nih akibat daripada hal-hal yang demikian tadi itu, akibatnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kehilangan barang, apakah hilang? Maka hal pertama yang harus kita ingat, bahwasanya bilanya kita hilang sesuatu berarti kita tuh kena musibah. Dan bila kita kena musibah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Yang hilang ini masih banyak yang bersisa. Masih banyak yang ditinggalinya. Umpamanya orang mau ambil duit ke rumah kita, tercecer ke umpamanya uang kita. Nah, maka masih banyak yang ditinggal pada kita daripada yang diambilnya ini satu. Jadi bersyukur. Kemudian yang kedua, bersyukur pula atas bahwasanya musibah ini merupakan, andai dahulu kita pernah berbuat salah kepada Allah, maka ini merupakan azab di dunia. Mudahan jangan diazab Allah lagi di akhirat. Umpamanya kita ini biasa, duit kita ini mestinya sampai nisab zakat. Sampai nisab zakat, tapi kita tidak berzakat. Entah tahun pabila kah. Nah, boleh jadi yang hilang ini adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita atau untuk mengazab kita di dunia atas keteledoran kita, ketaksiran kita tidak bayar zakat itu. Atau biasa kita menyakiti hati orang umpamanya. Orang minta tolong kepada kita. Kita tidak menolonginya.
Nah, orang minta sedekah kepada kita, tapi kita tidak memberikannya sedekah padahal kita punya. Nah, boleh jadi apa yang hilang ini merupakan teguran Allah atau azab Allah di dunia, agar mudah-mudahan di akhirat jangan lagi diazab gara-gara perbuatan kita itu. Nah, jadi yang pertama bersyukur, bertenang dahulu, tenang dahulu, berdiam dahulu, putar hari bolak-balikan hati. Jangan fitnah sana fitnah sini orang di rumah, ngamuk di rumah mencari barang hilang. Nah, jadi bertenang dahulu, tenang dahulu. Nah, kemudian setelah kita mampu tenang, kemudian bersyukur tadi mampu sudah timbul dalam hati, karena sudah tenang akhirnya timbul pikiran-pikiran positif tadi dalam hati kita. Nah, yang ketiga introspeksi diri. Ini perlu. Oh, boleh jadi aku ini dahulu biasa mengambil barang orang. Oh, mungkin jadi aku dahulu biasa menipu orang, atau dahulu aku biasa berhutang cuma kada aku bayari. Aku dia dahulu biasa berhutang cuma sampai sekarang aku belum bayar. Akhirnya diambil oleh Allah Ta'ala barang kita. Oh, aku biasa mengambil punya orang, mencuri punya orang, dan belum ku kembalikan, belum minta ridha lagi dengan orangnya. Nah, boleh jadi ini diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini introspeksi jadinya. Bolehnya macam itu bertobat kita kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, umpamanya kita ini biasa mengambil barang orang. Nah, dahulu biasa mengambil barang orang, atau kita berhutang dan belum dibayari. Nah, maka pas sekarang kita nih tobat kepada Allah. Kita nih umpamanya dulu mencuri apa ya? Curi ayam jago tetangga kita curi, kita masak. Terus yang punya ayam kita ajak makan. Nah, yang punya ayamnya kita bawa makan juga dahulu. Nah, maka sekarang kalau kita hendak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita yang pertama serahkan harga ayam tadi kepada orangnya. Terus terang, aku dahulu biasa mengambil ayammu dan kita masak, kita makan sama-sama. Tuh ayammu dahulu kita makan loh. Kalau tiap hari kuru ayam, udah ketemu ayamnya kita masak. Nah, maka mesti terus terang dulu kalau kita hendak tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orangnya ini sudah meninggal atau orangnya ini tidak bisa kita temukan, nah, hutang kah ambil kah, mencuri kah, atau berhutang belum dibayar. Nah, maka yang timbul dalam hati kita adalah niat hendak mengembalikan atau membayar. Ini perlu timbul dulu. Aku hendak bayari hutang itu, aku hendak bayari, aku mencuri itu, hendak ku datangi orangnya, dahulu ku curi ini harganya sekian, mungkin hari ini harganya naik, sudah hendak ku bayari. Nah, ternyata orangnya ini susah untuk ditemukan. Entah orangnya pindah rumah atau orangnya sudah meninggal. Artinya pokoknya orangnya ini tidak bisa ketemu. Nah, maka yang mesti kita lakukan ini jangan sampai berdiam aja. Dahulu biasa berhutang umpamanya 1 juta, belum dibayar-bayar, berdiam. Akhirnya duit 1 juta yang kita berhutang belum bayar ini sampai anak cucu kita jadi warisan. Ini dosa diwaris-wariskan. Kita belum kembalikan duit ini, 1 juta ada kita berhutang dengan orang, belum dibayari, maka ini akan terus turun-temurun jadi warisan anak-anak kita hutangnya. Dan dosanya terus. Kita mencuri, demikian pula sama halnya. Nah, maka terus-terusan umpamanya mencuri apakah di situ, sepeda kah dicuri, dipakai terus oleh anak-anak kita, maka terus-terusan dia akan selalu berkiriman dosa. Kita meninggal dunia dapat terus kiriman dosanya. Nah, jadi timbul dalam hati kita hendak kembalikan, orangnya tidak ketemu, entah meninggal kah orangnya atau pindah rumah kah. Nah, maka yang pertama kita wajib mencarinya, cari tidak ketemu. Nah, yang kedua
kita boleh datang kepada hakim yang adil. Hakim yang adil, pemerintah yang adil. Artinya datangi ke situ, wahai Tuan Hakim, dahulu aku ada berhutang dengan orang ini 1 juta, atau aku biasa mencuri orang ini 1 juta dari orang ini, cuma sampai sekarang orang ini sudah tidak ketemu lagi, wahai Tuan Hakim. Nah maka ini duit 1 juta kutitipkan kepada engkau. Nah, seandainya nanti ketemu, bayarkan. Nah, tapi yang Tuan ini kutitip dulu kepada engkau. Tapi hakimnya hakim yang adil. Nah, kalau bakalan dihantamnya juga oleh hakim, jangan diberikan. Ini berikan dengan hakim, makannya juga oleh hakim. Bahasa huruf bahari itu kan hakim, istilahnya qadi, hakim. Nah, kalau bakalan dimakan oleh si itu, jangan diberikan. Maka ambil yang kedua. Nah, yang kedua, cuma yang kedua ini berisiko, Pak. Yang kedua ini kita umpamanya 1 juta. Kita duit 1 juta ini kita infakkan, kita antar ke tempat-tempat ibadah, tempat umum, umpamanya ke masjid. Bisa contoh masjid, ini sumbanganku 1 juta, pahalanya buat si A. Nah, orang yang kita berhutang belum bayar atau orang yang kita curi itu. Ini duitnya. Selesai. Nah, tapi ini berisiko. Andai kita sampai kiamat tidak bertemu dengan orang itu, nah, sudah kita berikan umpamanya ke masjid 1 juta. Andai tidak bertemu dengan orang tadi sampai kiamat, maka kita lepas tuntutan di negeri akhirat. Artinya kita tidak bakal dituntut oleh orang yang punya duit itu tadi. Tapi kalau seandainya kita sudah sumbangkan ke masjid 1 juta buat si yang punya hutang atau yang kita curi tadi, ternyata 2-3 tahun, 4-5 tahun ketemu kita dengan orangnya itu. Nah, ketemu. Nah, maka kita wajib lagi membayar 1 juta lawan orang tadi. Nah, jadi 1 juta yang sudah disedekahkan, yang sudah disumbangkan tadi, itu hilang sudah kisahnya. Kita wajib 1 juta bayar dengan orang ini karena kita ketemu dengan orangnya. Pahamlah. Jadi diingati kalau ada hutang-hutang itu, apa jadi ada 1.000 aja kita ada hutang, hendak masuk surga terhalang gara-gara hutang ini tadi. Makanya orang kalau hendak habis meninggal biasanya itu sambutan untuk keluarganya, kalau ada urusan utang piutang silahkan berhubungan dengan ahli warisnya, tapi untuk sementara kami mohon ridha dahulu. Artinya minta ridhai dulu kalau ada hutang, tapi kita tetap berurusan. Supaya apa? Supaya si mayit ini, si jenazah ini, anda dia masuk dalam surga tidak terhalang gara-gara hutangnya tadi. Ini meninggal orang tuanya, anak-anaknya sibuk mengurusi warisan, warisannya sibuk, hutangnya lupa. Nah, mestinya hutang nih dulu yang dicari. Jangan sampai orang tuanya gara-gara hutang ini terhalang masuk dalam surganya Allah. Nah, jadi ingat yang pertama tadi, serahkan kepada hakim, hakim yang adil, pemerintah yang adil. Atau yang kedua, kita sumbangkan. Andai nanti ketemu dengan orangnya lagi, maka kita bayari hutang kita itu. Jadi yang menyumbang ke masjid tadi sudah, kalau dia tidak ketemu, sudah disumbangkan duitnya, maka tidak ada tuntutan di akhirat. Tapi kalau nanti ketemu dia di dunia, maka dia tetap wajib membayari 1 juta itu tadi. Paham kan? Nah, jadi 2 juta jadinya. Nah, jadi kayak ini, seandainya pian merasa ada hutang dengan orang, seandainya merasa punya hutang dengan orang, atau merasa pernah mencuri punya orang, wallahu a'lam jumlahnya sudah lupaan, sudah biasa mengambil permen kah, biasa ngambil bayar 1.000 ambil 3, banyu 1 wadai 3, bayarnya banyu 1 wadai 1. Kan dulu waktu-waktu mepet keuangan, duduk di warung berapa wadai? 1 gitu. Padahal hantamnya 3.
Nah, jadi kalau seandainya demikian kita ini merasa ada punya sangkutan dengan orang tentang utang piutang atau urusan curi mencuri, nah maka lebih bagusnya pian bersedekah, niatkan ku bayari hutangku dengan si A itu tadi. Tapi kalau seandainya bertemuan dan ingat jumlahnya, bayari langsung dengan orangnya. Jangan orangnya ada kita sumbangkan aja deh duit ini, aku hendak berpadah dengan orangnya, malu aku. Nah kalau bakalan bematian jangan, maunya aku dahulu yang narik sapi itu, aku tuh dahulu sapi berdiri hilang kakinya tuh aku dulu menggawinya. Oh jadi orang ini ke orangnya kutungkeh ini. Nah ini bahaya nih. Nah jadi demikian. Nah jadi ini urusan piutang tadi itu seperti itu. Nah jadi mencuri boleh jadi kehilangan kita itu gara-gara mencuri. Kita biasa mencuri, akhirnya punya kita pun dicuri orang. Apabila kita kehilangan sesuatu, sebaiknya berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar barang yang hilang dikembalikan kalau itu baik. Jika tidak baik, digantikan dengan yang lebih baik. Inilah yang dianjurkan dalam agama. Nah jadi habis kita umpamanya sudah berusaha, biasanya kalau mendatangi orang alim, mendatangi orang soleh, bertanya tentang kehilangan tadi, orang soleh ini jarang mau mengatakan ini di anu nih kira-kira si anu. Kata orangnya orang soleh, maka dia tidak akan mau menerka-nerka ini, mau. Palingan dia nyuruh baca ini supaya barangmu itu kembali. Sembahyang hajat, bawahi 40 orang sembahyang hajat, mudahan barangmu kembali. Nah kalaupun tidak kembali, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik yang daripada yang hilang itu tadi. Jadi kalau orang soleh itu seperti itu. Lain orang soleh ini di hadapannya soleh seikungan ini, baju biru ini soleh orangnya. Jadi kalau sampai anak punya anak soleh namanya soleh. Hebat orang tua sampai namanya soleh. Kalau anak jadi anak yatim nama yatim. Anak siapa? Anak yatim. Nah jadi itu. Nah, jadi kalau ada orang soleh menerka-nerka tentang barang-barang yang hilang ini, nah maka itu diragukan tentang kesolehannya. Kan orang soleh itu memberikan amalan aja, berdoa, sembahyang hajat umpamanya, nah, supaya barangnya yang hilang tadi bisa kembali kepada dirinya. Nah, jadi yang pertama kita bertenang dulu kalau hilang, bertenang dulu kehilangan sesuatu, kemudian introspeksi diri, bersyukur kepada Allah yang ditinggal lebih banyak daripada yang hilang. Ingat-ingat, boleh jadi kita dahulu biasa mengambil punya orang, biasa kita memintari orang, menzalimi orang, maka sekarang pun kita dizalimi orang juga. Nah bila sudah macam itu, maka ambillah air wudhu, sembahyanglah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, Allahumma ya jami'an nas li yaumin la raiba fi, ijma' baini wa bainal dhalati fi khairin wa afiyah. Allahumma ya hadiya wad dalal wa ya raddad zal rudda ilayya dhallati fa innaha min ata'ika wa isanika ya arhamar rahimin. Berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha mengumpulkan manusia di hari pengumpulan, di hari yang tidak ada keraguan. Ijma' baini wa baina dhallati, ya Allah kumpulkan kembali diriku dan dengan barangku yang hilang tadi, fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat wal afiyah. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila ada barang hilang tuh berdoa kepada Allah. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir daripada akhlak beriman dengan nama Allah Al-Mughni, wa ayyastaghniya bihi syafiyan wa mu'ina, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyembuhkan. Ini juga jangan diartikan kita dilarang untuk berobat. Nah, jadi bukan berarti kita merasa kaya dengan Allah yang maha menyembuhkan ini kita dilarang berobat, bukan. Kita boleh ke dokter, kita boleh apa? Lain dokter apa? Mantri atau tukang urut umpamanya, boleh kita urut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat. Beliau mengatakan, berobatlah wahai hamba Allah, tadawaw wahai ibadallah, berobat wahai hamba Allah.
Berobat dibolehkan asalkan berobat dengan yang dibolehkan dan kepada orang yang dibolehkan. Nah, ini pun kembali bertautan. Berobat dengan barang yang dibolehkan menurut agama dan berobat kepada orang yang dibolehkan menurut agama. Obatnya boleh, tukang obatnya pun boleh. Berobat kepada orang yang tidak dibolehkan seperti berobat kepada dukun. Dan obat yang tidak dibolehkan seperti berobat dengan benda najis ini diharamkan, misal empedu atau khamar dan lain-lain. Nah, ini hendak hari raya haji ini, empedu kambing. Nah, empedu kambing itu dilarang berobat dengan empedu. Ada aja obat yang lain yang tidak dari benda najis atau khamar. Khamar ini sedikit saja khamar diolah obat tetap ada boleh, tetap tidak boleh, dan khamar itu tidak bisa menyembuhkan. Nah, jadi diantaranya tidak boleh berobat dengan benda najis, khamar dan lain-lain. Umpamanya kita sakit gigi, sakit gigi ini kemana obatnya? Ke dokter kah, ke dukun kah? Hah? Obat sakit gigi Saridon umpamanya, datang ke dukun obat sakit gigi, jar dukun ini karismu nih belum dimandii, ini karis belum dimandii, apa hubungannya sakit gigi lawan karis? Tadi Saridon kah umpamanya, apalagi sakit gigi itu Ponstan kah? Ini cocok. Ini begitu sakit gigi datangnya ke tukang orang pintar, jar orang pintar, ini kira-kira nih ada benda apakah di rumahmu nih maka mula sakit gigi. Nah, akhirnya habis duit juga tuh bayar gara-gara obat sakit gigi tadi, padahal obatnya nyaman aja. Dihikayatkan bahwa Fudail bin Iyad mempunyai murid yang lama tidak hadir karena sakit. Jadi Fudail bin Iyad ini ada murid yang tidak hadir di majelisnya lama tidak karena sakit. Nah, ketika Fudail menengok ia sudah dalam keadaan sakaratul maut. Kata Fudail, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata muridnya, aku tidak bisa mengucap kalimat itu dan aku berlepas daripada la ilaha illallah. Muridnya Fudail bin Iyad. Jar Fudail bin Iyad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jar muridnya, aku tidak bisa mengucap itu dan aku berlepas daripada la ilaha illallah. Ini hati-hati wahai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang ini ketika sakaratul maut dia mengatakan aku berlepas daripada la ilaha illallah atau ana bari'um minal Qur'an, aku berlepas daripada Quran. Nah, salah satu penyebabnya adalah seringnya kita memandang sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Seringnya memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berakibat nanti sakaratul maut kita bisa susah mengucapkan la ilaha illallah, atau bahkan bisa bari'un min la ilaha illallah, berlepas daripada la ilaha illallah. Artinya kalau berlepas hendak meninggal itu daripada la ilaha illallah, maka dia sudah su'ul khatimah, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Senang melihati bibinian, senang melihati perempuan, melihat perempuan. Kalau perempuan yang nyata umpamanya malu kita memandang, perempuan di HP. Nah, tahan aja nya tengah malamanan itu. Lihat apa yang rame itu apa? Apa? Yang banyak bibiniannya cantik-cantik itu apa? Nah. Oh, Bigo Lab. Nah, tahu juga pian sekalinya. Bigo Lab. Bini tidur di samping, nah. Pasrah sudah bini. Kita masih aja sibuk melihati Bigo Lab itu. Hati-hati. Bigo Lab, apalagi itu? Apalagi? Itulah
Nah itu termasuk tuh sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita pandang ini bisa terakhirnya nanti jadi suul khotimah. Hati-hati. Makanya bila melihat tuh sekali-sekali aja tuh cukup sudah. Melihat selintas sudah namanya. Nah jadi disuruhlah la ilaha illallah. Maka kata si muridnya Fudail bin Iyad tadi, aku berlepas daripada la ilaha illallah. Setelah dikubur malamnya, Fudail bermimpi melihat muridnya diseret ke neraka. Ditanya kenapa sebab demikian, jawabnya, aku dulu pernah sakit, lalu kudatangi tabib dan kata tabib, penyakit engkau bisa sembuh asalkan aku dalam setahun minum khamar 1 gelas. Cukup untuk kesehatan setahun, lalu aku amalkan, inilah akibatnya. Jar muridnya tadi dalam mimpi. Setahun segelas. Kalau dahulu orang minum jamu itu ada campurannya lah. Apa? Wallahu a'lam. Anggur kolesom itu ada anunya kah? Anggur itu kalau difermentasi dia jadi khamar. Anggur kalau difermentasi jadi khamar. Sama kayak cuka. Cuka kalau difermentasi lagi dicampur macam-macam jadi khamar. Asalnya boleh dimakan, asalnya boleh diminum, tapi karena sudah berubah jadi khamar, nah haram hukumnya. Nah berobat memakai macam itu tadi, hati-hati nanti terakhirnya bisa seperti muridnya Fudail bin Iyad ini tadi. Jangan dianggap enteng, masih banyak obat-obat yang lain. Masih banyak obat-obat yang lain, kecuali sudah habis sama sekali. Habis sama sekali. Obat lawan apa lagi? Makan bekicut kah? Nah, supaya mulus wajah ibu-ibu, supaya mulus wajah, akhirnya diolesi minyak apa? Minyak bulus, ya kah? Banyaknya yang bagus-bagus minyak bulus dioles ke muka. Minyak bulus, jangan minyak lintah dioles ke muka. Kembung pipi. Ini hati-hati. Masih banyak obat yang lain. Kecuali kalau seandainya tidak ada obat yang lain, nah maka mau tidak mau itu umpamanya sudah teruji dan terbukti itu aja. Kalau masih ada obat yang lain ya jangan dulu itu. Nah kata Fudail bin Iyad, ini orang yang setahun 1 gelas minum khamar dengan tujuan sehat badan, begitu matinya ia berlepas dari iman. Bagaimana orang yang suka minum arak setiap hari? Na'udzubillahi min dzalik. Setahun segelas, kayak apa yang sehari sebotol, sehari sekis minuman itu. Ini yang segelas saja dan tujuannya hanya untuk kesehatan dia, bukan untuk yang lain-lain, untuk kesehatan. Nah seperti ini dia meninggalnya. Apa kata hadisnya, kata Rasulullah SAW, innallaha anzalat dawa, innallaha anzalat da'i wad dawa. Allah Ta'ala tuh turunkan setiap penyakit tuh dengan obatnya. Allah Ta'ala turunkan setiap penyakit dengan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah Ta'ala ciptakan daripada setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Fatadawa wala tadawa biharam innahu laisa bidawain walakinnahu da. Kata Rasulullah, berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram itu bukanlah obat, akan tetapi sesuatu yang haram itu merupakan penyakit. Ada pernah orang-orang Yaman ini datang ke Makkah hendak berhaji. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, daerah kami itu kalau musim dingin ya Rasulullah itu sangat dingin, sangat dingin. Bolehkah kami wahai Rasulullah meminum sedikit daripada minuman agar tubuh kami ini hangat? Kata Rasulullah, kada boleh, tidak boleh melakukan hal demikian itu tadi. Jadi sedikit aja pun tidak boleh, baik urusan hal-hal berobat ataupun buat penghangat badan, ini tetap dilarang dalam agama kita.
Nah, jadi ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu berobat dengan orang yang dilarang oleh Allah dan berobat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud daripada kaya dengan Allah yang maha penyembuh tadi, yang menyembuhkan. Artinya kita berobat dengan orang yang boleh menurut agama kita, dan obatnya pun boleh menurut agama kita. Nah, badan pegal umpamanya, minum pegalino. Sakitan badan, minum natrium. Sakit kepala, minum panadol. Jangan ditanyai, ini panadol terbuat dari apa ini? Ada perlu lagi mencari itu. Umpamanya supaya terhindar dari hal yang haram. Cari ini macam-macam. Kalau mengerti itu campurannya ya carilah. Ini kali rebutan pula. Nah, jadi ini tadilah. Nah, jadi kalau kita umpamanya biasa berobat dengan sesuatu yang haram, berobat kepada orang yang dilarang dalam agama kita, biasa kita melakukan itu, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Mughni, maka kita merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong, dan merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan Dia maha mengkayakan hamba-hambanya. Jadi minta kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, usaha jalan, usaha jalan, minta rezeki kepada Allah, kemudian minta nikmat kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Usahanya tetap jalan sesuai dengan aturan agama kita, tapi tetap iktikad hati kita, sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita baca biasanya di ratib atas, ayat-ayat terakhir di surah Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itukah? Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu obat. Jadi kalau kita hendak berobat dengan bacaan itu, kalau umpamanya kita sendirian membaca, maka tangan kita ini taruh ke atas kepala. Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini hadis sanad musalsal, datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, dibawa oleh Jibril. Jibril ini ketika menyampaikan ayat ini, Jibril ini sambil memegang kepala. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW pun juga memegang kepala ketika membaca lau anzalna hadzal Qur'an, dan ini dibawa oleh 70.000 malaikat. Nah, Rasulullah SAW kepada para sahabat, siapa yang membaca lau anzalna hadzal Qur'an ini tadi sampai akhir dan menaruh tangannya di atas, maka dia akan memberikan kesembuhan seluruh penyakit yang ada di dalam badannya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya penyakitnya sebanyak 70 penyakit yang ada dalam badan diobati oleh bacaan ini tadi. Nah, kalau kita sambil orang banyak dibetaruh kepala di sini, masuk ke kamera, ngajarin apa pula ini? Di ru'yah. Ayahanda Haji Asrun tuh bisa meru'yah sini. Nah, raka ru'yah itu boleh, bahkan dianjurkan. Taruh kepala sini. Kalau kita sambil sendiri bacaan di rumah, nah, sakit gigi umpamanya, baca ini, baca. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hafal sudah? Hah? Sudah hafal belum? 8 tahun loh nih. 8 tahun sudah baca ratib atas belum hafal-hafal aja.
Jangan-jangan susunannya pun belum hafal. Nah, hafal itu law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai habis. Nah, jadi itu niat kita bawa obat. Nah, sambil duduk sendiri baca law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu. Kalau belum hafal lihat tulisannya lagi di situ. Makanya ada bukunya tuh dilihati karena mata tuh lebih cepat menghafal daripada mendengar. Kalau sampean sambil mendengar itu belum hafal-hafal. Jadi sambil baca lihati. Oh. Supaya nyaman, sakit gigi umpamanya badan meriap dingin, panas badan, nah, lutut sakit, baca di kepala sini. Jadi setiap ada penyakit di tubuh ini diobati oleh law anzalna hadzal Qur'an. Kecuali apa ya Rasulullah, yang tidak ada obatnya yaitu kematian. Nah, kematian tidak bisa diobati oleh law anzalna hadzal Qur'an ini tadi. Suami benda sakit-sakitan membaca belum kada bisa lagi ini umpamanya minta bacakan orang pegangi kepalanya law anzalna hadzal Qur'an. Beranakan susah, melahirkan berat, bacai juga kepalanya law anzalna hadzal Qur'an. Apalagi anak nakal law anzalna hadzal Qur'an. Penyakit semuaan penyakit diobati oleh akhir daripada surah Al-Hasyr ini tadi. Anda mau guring malam, ada orang malam, ada orang mau WA, guru kayak apa amalannya orang tidak bisa tidur sudah 2 hari 2 malam, apa yang dibaca? Jadi kita baca, pegang tasbih, baca amalan ini sampai berapa rumahnya? Sampai mata tertidur. Dan jangan megang HP. Kalau megang HP aja hendak tidur, ada tidur. Biar bacaannya sampai berpuluh-puluh kali bolak-balik. Kamu orang main HP orangnya sampai subuh mau tidur. Nah, jadi masukkan law anzalna ini obat. Nah, kenapa tidak sembuh guru? Sudah bacaan ini, nah, mungkin ini belum diamalkan betul-betul. Nah, jadi baca law anzalna, habis itu baru obat yang lain. Ini salah satu obatnya. Nah, jadi Quran itu banyak penyembuhnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya mengenal nama Allah Al-Mani' yang ke-90. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan zahir dan batin, kaya hati, kaya amal, kaya ilmu, kaya harta, kaya keturunan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah taala memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan rumah kepada yang belum punya rumah, memberikan jodoh bagi yang belum punya jodoh, memberikan keturunan bagi yang belum punya keturunan. Mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umrah, haji dan umrah, haji dan umrah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada orang tua kita, yang mudah-mudahan kalau sudah meninggal mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal jariyahnya, segala ilmu yang diberikannya kepada kita, pendidikannya yang diberikan kepada kita, senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu orang-orang yang pernah kita zalimi, pintu hati orang-orang yang pernah kita ambil hartanya, pintu hati orang yang pernah menghutangi kita dan belum kita bayari. Mudah-mudahan mereka ridai kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman, mati membawa iman, dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman, dikumpul dengan orang-orang yang beriman, dan dihalau dengan orang-orang yang beriman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal ghaniyyu fi wahdaniyatika al-mughni ala tahqiqi fil azali wal abad. Nas'aluka ya Allah bi ghinaka wa tanazzuhi sifatika wa an tughniyana zatina bit tauhidi ila zatika wa tatahhuri sifatina bi tanazzuhi sifatika ya ghani ya mughni ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah
walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca surah 4 yang pahalanya kita niatkan kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, wabil khusus orang tua kami, orang tua kita Haji Asnawi Ali bin Muhammad Ali dan Ibunda Hajjah Syamsiah binti Hasan, dan juga untuk semua guru-guru kita yang pernah mengajari ilmu agama, yang pernah mengajari ilmu dunia. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa mereka, dilipat gandakan pahala mereka. Ala hajiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa jami sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa taqullana wa lil mu'minina faratan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana fi billah sallallahu alaihi wasallam da'iman bila yumkinna. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika wa anta lam tajalika ahla. Allahumma ya yasyana kulli asir wa ya jadana kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mukawi ya kulli do'ib wa ya ma'amana kulli khaib. Yasir alaina kulli asir, yasir alaina kulli asir, yasir alaina kulli asir, fatasiru li alaika yasir. Allahumma ya man yataju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir wa anta al-ummi wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka, najina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhlusna bi anika alladhi la tunam wa bika nabiyika alladhi la yuram warhamna bika alladhi alaina baladuna rajana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. قبل كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد
بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله 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 لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم